Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya, hari ini insyaallah pada malam hari ini kita mempelajari halatu jaril ism, yaitu keadaan-keadaan di mana isim itu harus dijarkan. Ya, di sini dikatakan yakunul ismu majruran fi halataini. Isim menjadi majrur ya di dalam dua keadaan. Yang pertama adalah idza sabaqahu harfu jarin. Apabila huruf jar mendahuluinya, ya, mendahuluinya. Nyanya kembali ke apa? Kembali kepada al-ism majrur tadi. Terus huruf jar itu apa? Huruf jar ya diantaranya adalah ala, ya kan? Ila, fi dan seterusnya, ya. Terus yang kedua, kapan dijadikan majrur, ya, kapan isim dijadikan majrur. Yang kedua adalah idza kana mudhafan ilaihi, apabila posisinya sebagai mudhaf ilaihi, yaitu apabila dia sebagai mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi kayak apa? Mudhaf ilaihi adalah kita contohkan gampangnya aja ya, dengan contoh akan mudah dipahami. Kata-kata al-kitabu dan al-muallimu, ya. Ini adalah dua kata yang terpisah, tidak ada kaitan antara satu dengan yang lain. Nah, kalau kita ingin mengaitkannya, ya, sehingga kita ingin memaksudkan, kalau kita artikan ini adalah kitab, ini adalah muallim gitu. Tapi kalau kita mau kaitkan bahwa kitab ini adalah milik muallim, maka yang harus kita lakukan yang pertama kita buang alifnya di kata-kata kitab, terus di kata-kata muallimnya yang tadinya al-muallimu al-kitabu ini kita jadikan muallimi, sehingga menjadi kitabu al-muallimi, gitu ya. Kitabu al-muallimi. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Terus kemudian al-majrur biharfil jar. Majrur ya isim majrur dengan huruf jar. Yang pertama, yujarru al-ismu idza waqa'a ba'da harfin min hurufil jarri. Yujarru artinya dijarkan, al-ismu ya, isim itu dijarkan idza waqa'a apabila terletak ba'da harfin min hurufi al-jarri wahia, ya. Isim itu dijarkan apabila terletak sesudah satu daripada huruf jar. Dan huruf jar itu adalah diantaranya min, ya, ila, hatta, fi, an, ala, alba, al-lam, al-kaf, al-waw, ya. Terus kemudian wawul al-qasam, ya, ta qasam, maksudnya waw qasam, afwan, waw qasam, ya. Terus wa taul qasam, ruba, mul, mundu, khola, ada, hasya, ya. Semua ini adalah termasuk diantara huruf jar yang apabila dia datang kepada salah satu daripada isim, maka isimnya harus dijadikan majrur, yaitu dengan kita kasih harokat kasroh apabila dia mufrad, ya, kita kasih kasroh apabila dia mufrad, kita kasih ya apabila dia musanna, kita kasih dia tanda fathah apabila dia posisinya mamnu minas shorof, ya. Terus kemudian mislu, di sini kasih contoh. Contohnya adalah sirtu minal manzili ilal hadiqoti. Perhatiin. Sirtu artinya apa? Saya telah berjalan minal manzili ila al hadiqoti. Ya, artinya apa? Saya telah berjalan, ya, dari apa namanya? Ya, dari rumah minal manzil ila al hadiqoti. Perhatikan mana isim majrurnya di sini. Isim majrurnya adalah ini. Kenapa dia menjadi majrur? Karena ada min. Ya, jadi kita katakan al-manzil posisinya adalah majrur dan tanda majrurnya adalah kasroh. Jadi kita bilang al-manzil majrurun bil kasroh. Ya, majrurun bimin wa alamatu jarrihi al kasroh. Ilal hadiqati, al-hadiqah juga termasuk isim yang majrur. Kenapa dia majrur? Karena di sebelumnya ada huruf jar yaitu ila. Ya, terus tandanya apa? Tandanya adalah kasroh, ya. Jadi kita mengirobkannya al-manzilu atau al-manzili majrurun bimin wa alamatu jarrihi al-kasratu. Terus al-hadiqati juga majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al-kasroh juga, ya. Bisa dipahami insyaallah, mudah-mudahan, ya. Belum terlalu rumit yang kita pelajari insyaallah. Ya.
Ya, terus berikutnya wa fi ma yali syarhun mujazun listimali kulli harfin min hurufi al-jar. Fi ma yali wa artinya apa? Dan fi pada ma apa-apa yang yali di bawah ini syarhun ya, penjelasan ya. Mujazun yang singkat listimali ya terhadap penggunaan kulli harfin min hurufil jar. Penggunaan setiap huruf daripada huruf-huruf jar ya. Baik. Pertama adalah min ya. Kapan kita menggunakan min? Tusta'malu lil ibtidai aw litab'id ya, digunakan untuk ibtida memulai suatu pembicaraan, aw litab'id atau untuk menyatakan sebahagian, ai mayufidu makna al juz ya, ini yang menunjukkan makna bagian ya. Contohnya kharajtu minal manzil ya, maksudnya minal manzil lil ibtida. Maksudnya dia berangkatnya dari rumah ya. Jadi mulai keluarnya adalah dari rumah ya. Anfaqtu min nuqudi ya. Ini kharajtu minal manzili ya, manzili. Ya, terus anfaqtu min nuqudi ya. Nuqudi min di sini artinya apa? Litab'id, menunjukkan apa? Sebagian ya. Jadi saya menginfakkan sebahagian daripada uang saya ya. Kemudian ila tadulu ala intihail ghoyah ya. Ila ini menunjukkan tadulu menunjukkan intihail ghoyah, menunjukkan ujung dari tujuan ya. Hatta akhir al ghoyah au qabla akhiriha ya, maksudnya di sini mislu sirtu al-barihata ila akhiril laili ya, ai au ila nisfihi ya. Contohnya adalah sirtu, saya berjalan al-barihata semalam ila sampai akhiri al-laili ya. Ya, jadi ila ini menunjukkan apa? Menunjukkan terakhir daripada tujuan ya. Terus kemudian hatta harfun nasab idza dakhalat ala al-fi'li al-mudhari. Hatta ini adalah huruf nasab, huruf yang membuat fathah ya kalimat sesudahnya. Idza dakhalat ala al-fi'li al-mudhari, apabila dia masuk ke fi'il mudhari ya. Wa sayati syarhu dzalika inda dirasati hurufin nasbi ya, akan datang penjelasan hal itu ketika mempelajari huruf nasab ya. Terus kemudian wa takunu hatta harfu ataf, tapi hatta juga bisa menjadi huruf ataf ya, atau huruf jar ya, idza dakhalat alal isim, apabila dia masuk ke isim ya. Wahia fil halatil akhirati tadulu ala intihail ghoyah, dan wahia dan dia fil halatil akhirah, pada keadaan yang terakhir, yaitu apabila masuk ke sebagai posisi sebagai jar gitu ya. Tadulu maka dia menunjukkan intiha al ghoyah, menunjukkan ujung daripada tujuan ya. Ai makan akhiran linihaya, makana akhiran linihaya, maksudnya adalah ya akhir daripada ya penghabisan, itu ujung daripada apa yang dia inginkan. Misalnya apa? Salamun hiya hatta matla'il fajri ya. Nah, maksudnya apa? Keselamatan dia sampai matla, sampai terbitnya fajar. Berarti setelah terbit fajar sudah tidak ada lagi. Berarti keselamatan itu berhenti sampai ketika matahari ketika apa namanya fajar terbit gitu, muncul ya. Terus kemudian fi ya. Makna fi adalah lidzarfiyah al-makaniyah, untuk menunjukkan zorob makan ya. Mislu ar-rajulu fil masjidi ya, ar-rajulu fil masjidi, laki-laki itu ada di masjid. Fil qubi ma, di dalam kub, di dalam gelas ya, terdapat air, terdapat air ya, maun ya. Sudah ya. Jadi kata-kata fi itu menunjukkan keterangan tempat ya. Terus kemudian an lil mujawazah, untuk menerangkan mujawazah itu melewati gitu maksudnya. Contohnya ibta'id anisyar ya, jauhi kejahatan ya. Kata-kata ibta'id ya, ibta'id
Ya, anisyar, ya, jauhilah kamu daripada kejahatan. Terus kemudian ala, ya, maknanya lil isti'la, mislu Ahmad ala satah. Ya, isti'la artinya menunjukkan posisi dia di atas. Contohnya Ahmad ala sathi. Ahmad berada di atas satah. Satah itu apa? Atap, ya. Al-kitabu alal maktabi. Ya, kitab itu ada di atas meja, ya. Bisa dipahami ya insyaallah ya. Oke. Terus kemudian berikutnya adalah berikutnya adalah tusta'malu al-ba'u li aghrad mutanawiyah. Ba ini juga diperuntukkan, dia dipakai, al-ba dipakai li aghrad untuk tujuan yang macam-macam, mutanawiyah macam-macam. Wa minha adz-dzarfiyyah al-makaniyah. Dia bisa juga untuk menunjukkan dzaraf makan. Ai bimakna fi, bisa diartinya fi juga ya. Wal isti'anah bisa juga artinya untuk meminta pertolongan, ya. Terus kemudian wat ta'wid juga minta, berarti juga menyerahkan, ya, sesuatu, ya. Wal iltisaq dan juga bisa berarti melekat. Wal qasam bisa juga bisa juga digunakan untuk apa? Untuk bersumpah, ya. Iltisaq itu untuk menempel, maksudnya melekat. Ta'wid menggantikan sesuatu, ya. Mislu contohnya ijtama'na bil manzili. Coba perhatiin, ini menggunakan kata-kata bi. Ijtama'na apa artinya? Kami telah berkumpul bil manzil di rumah. Mungkin peserta silakan catat dulu aja ya, dikumpulkan apa-apa yang mau dipertanyakan. Nanti setelah selesai kita buka suaranya untuk bertanya, diskusi supaya lebih rapih dari pelajaran kita, ya. Bil manzili al-dzarfiyah al-makaniyah, ya. Jadi di sini menunjukkan apa? Sama dengan kata-kata fi, ya. Nah, katabtu bil qalam. Katabtu, saya menulis bil qalam dengan qalam, ya. Isti'anah, ini artinya isti'anah. Jadi saya menulis dengan meminta pertolongan gitu, dengan apa? Dengan, ya, pulpen itu. Ishtaro itu bimi'atin, ya. Ishtaro itu saya membeli bimi'ah junaih. Saya membeli dengan 100 junaih, ya. Artinya ini apa? Li ta'wid, ya, ganti, ya. Terus marartu bi Muhammadin. Saya lewat Muhammad, lil iltisaq artinya awil qurb, dia dekat artinya, ya. Sama seperti dengan kata-kata wamsahu biruusikum, ya. Wamsahu biruusikum itu menunjukkan bahwa tangan yang melakukan masah itu melekat dengan kepala yang dibasuh, ya. Terus kemudian billahi lan nufrid fi huquqina, ya. Billahi di sini posisinya sebagai apa? Sebagai qasam, sumpah. Billahi, demi Allah, lan nufrid fi huquqina, kita enggak akan melalaikan hak-hak kita, ya. Sudah. Terus kemudian alam lil milki, alam ini untuk memiliki, ya. Walishibhil milki, atau yang serupa dengan kepemilikan, au li ta'lil, atau bisa juga untuk digunakan sebagai alasan atau penyebab, ya. Ini milik, kepemilikan, ini serupa dengan kepemilikan, ini penyebab, ya. Contohnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kata-kata li di sini artinya memiliki, ya. Jadi memiliki Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, ya. Terus kemudian lidari babun, lidari di sini syibhul milik, ya. Artinya apa? Rumah itu memiliki pintu, ya. Ini mirip dengan kepemilikan, tapi sebetulnya dia bukan pemilik. Kenapa? Karena rumah kan bukan orang yang mempunyai hak milik, ya. Sudah. Kemudian jitu li ikramika, saya datang li ikramika, untuk memuliakan kamu. Ini li ta'lil, artinya ilat daripada dia datang, penyebab daripada datang adalah untuk ikram, ya. Malhudhatun, ya, catatan. Perhatiin bagus-bagus catatannya. Nanti setelah ini kita buka diskusi sebentar dulu. Ya, sampai habis dulu ininya, ya, macam-macam jarnya, ya. Ya. Kita buka sebentar, nanti sebentar saya lanjutkan dulu. Malhudhatun, ya, catatan, ya. Idza dakhala harful jar, apabila dakhala masuk harful jar,
huruf jar alam ya ala ismin muhalla bi al ya terhadap isim yang muhalla apa muhalla punya awalan al ya hudzifat al alifu maka alifnya dibuang min al mislu lil milki lidari ya alnya dibuang tadi kan ada kata-kata adar gitu kan adar tapi ketika datang lamnya jadi hanya ini dibuang jadi lidar seperti itu maksudnya ya terus yang kedua litashbih mislu al mumarridah kal malak Muhammadun kal asad ya litasbih Muhammad seperti asad ya ini apa malak maksudnya seperti malaikat atau apa ini ya seperti malaikat dibilang Muhammad kal asad Muhammad seperti asad ya atau kita katakan begini al waladu ka'abihi ya kan ka'abihi gitu ya bapak anak itu seperti bapaknya ya ini nggak usah dipakai dah ya Muhammadun kal asad Muhammad seperti singa ya terus kemudian waw qasam ya tadkhulu alal qasam alal muqsam bihi dia masuk ke sesuatu yang dijadikan untuk bersumpah yaitu wa haqiqa ini kita buang jangan ini aja kita sebutkan wallahi gitu kan wallahi ya ini wallahi la ansuranna hadzal ya wallahi la ansuranna hadza ad-din ya demi Allah saya akan tolong agama ini ya terus kemudian ta al-qasam ya la ta al-qasam la tusta'malu illa ma'al lafzi al-jalalah Allah ya ta qasam ini tidaklah digunakan kecuali dengan lafaz Allah ya seperti tallahi ya sama dengan ini tallahi la ansuranna hadzal din sama itunya ya di sini ada ya tallahi lan wallahi tallahi lan yudayya al haqqu al muqtasab ya demi Allah tidaklah akan disia-siakan hak orang yang dirampas artinya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak di dunia pasti di akhirat itu maksudnya terus kemudian kata-kata rubba artinya litaklil wala tadkhul illa ala nakirah dan rubba ini tidak masuk kecuali kepada huruf isim nakirah ya contoh rubba rajulin alimin laqitu rubba rajulin alimin laqitu artinya apa sedikit sekali laki-laki alim yang saya temui ya seperti dalam hadis Rasul apa rubba shaimin gitu kan ya apa rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas ya sedikit sekali orang yang berpuasa ya tidaklah dia mendapatkan amalan dari puasanya kecuali lapar dan minum ya terus mudh dan munzu artinya wahuma ismani dia keduanya adalah dua isim idza waqa'a ba'dahuma fi'lun apabila terletak sesudah keduanya fi'il wa harfa jarrin atau dua huruf jar sebentar gini maksudnya wahuma dia itu adalah dua isim apabila terletak sesudah keduanya adalah fi'il ya dan dia juga bisa berupa dua huruf jar idza waqa'a ba'dahuma isim apabila datang sesudahnya isim gitu. Jadi kalau datang sesudahnya fiil maka dia adalah isim ya. Ya mungkin cocoknya isimnya adalah isim sebagai dzaraf ya di situ ya. Terus di sini jar apabila dia datang ke sesudahnya isim maka dia adalah harfu jar. Wa yakunani fil halatil akhirati bima'na min. Maka pada keadaan yang terakhir ya keduanya menjadi bimakna min bimana ya dari sejak ya maknanya sejak mislu ma raaitu mundu yaumil jumati mundu ma raaitu aku tidak melihatnya mundu apa sejak yaumi al jum'ah ya sama dengan ma raaitu min yaumil jum'ah gitu sudah ya terus kemudian yang berikutnya adalah khala wa ada wa hasya sabaqal kalam anha inda dirasati al mustatsna ya. Nah, ini khala misalnya apa? Uhibbu apa? Al fawaqiha ya. Al fawaqiha khala gitu. Khala al burtuqali ya.
Kalau burtukoli itu maksudnya, atau ada burtukoli atau hasya burtukoli, itu ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin sementara saya cukupkan terlebih dahulu pembahasan tentang huruf-huruf jar ya. Coba saya lihat ke bawahnya ada berapa lagi pembahasan ini. Ya, sepertinya bisa dihabiskan, tapi nggak apa-apa kita buka dulu sesi untuk tanya jawab. Atau mungkin dari pihak apa namanya, dari peserta mau saya teruskan dulu, dibuka aja dulu suaranya di unmute all, tanyakan mereka. Mau saya lanjutkan jelasin dulu atau mau dibuka sesi pertanyaan dulu atau mau diselesaikan dulu masalah huruf jar ini. Saya yang unmute ya. Saya yang unmute ya. Mana ini? Tafadhol, sudah saya unmute. Oh, ya silakan. Mau didiskusi dulu apa lanjut dulu nih? Dikit lagi. Hah? Ya, silakan kalau mungkin ada yang mau tanya dulu silakan. Ya, silakan mau tanya dulu. Saya tanya mau lanjut dulu apa mau sesi tanya jawab dulu ini? Ya, saya lanjutin dulu deh ya. Saya lanjutin dulu ya sedikit lagi nih. Kalau ada yang mau tanya silakan, ini saya berikan kesempatan untuk apa namanya di ininya saya kasih kesempatan untuk bisa unmute sendiri ya. Jadi kalau ada yang mau tanya silakan ditanyakan, nggak apa, langsung di unmute aja itunya apa suaranya. Yang kedua, huruful jar nau'an. Huruf jar itu ada dua macam ya. Huruful jari nau'an, ada dua macam ya. Pertama, hurufun asliyatun, huruf yang asli, huruf jar asli, wahya allati la yustaqna anha fil kalami kama fil amsilati sabiqah. Huruf jar yang asli dan dia adalah huruf yang tidak kita perlukan gitu ya di dalam setiap bicaraan. Kama fil amsilati sabiqah, seperti di contoh yang sudah disebutkan tadi. Huruf jarin zaidah, huruf jar yang sifatnya tambahan ya. Huruf jar tambahan. Wahya allati yumkin al-istighna anha, yang dia itu bisa kita nggak perlu gitu ya. Ini al-istighna anha artinya nggak perlu. Artinya yang mungkin kita nggak pakai gitu ya. Wa min hurufil jar az-zaidah, dan di antara contoh huruf jar yang zaidah adalah min ya. Wa yustarat, akan tetapi disyaratkan li ziyadatiha, untuk menjadikannya sebagai min zaidah, an yasbiqaha nafyun, yaitu dia didului oleh huruf nafi. Ya, harfun nafi ya, atau istifham, atau huruf yang sifat huruf bertanya ya. Wa an yakuna alismu majruran ba'daha nakirat, dan huruf isim majrur yang sesudahnya itu harus nakirah. Contohnya, ma min ilahin illa ilahun wahidun ya. Sudah. Jadi di sini syaratnya tadi sudah terpenuhi. Sebelumnya ada harfun nafi ya. Terus di sini juga ada harfu istifham. Ini harfu istifham contohnya di sini. Ini huruf nafi di sini contohnya ya. Hal min khaliqin ghairullah ya. Adakah khaliq selain Allah Subhanahu wa taala? Ini kata-kata min ini boleh dipakai, boleh tidak, tapi karena Al-Qur'an itu tetap nggak boleh kita buang ya. Tapi dalam perkataan biasa boleh kita hilangin ya. Eh, Misalnya apa?
Misalnya ma min syai'in istaraitahu illa ahbabtuhu gitu. Tidak ada sesuatu pun yang kamu beli kecuali aku suka ya. Maka antum boleh bilang boleh buang itu ya minnya ya. Terus yang kedua adalah alba. Alba wa takunu zaidah. Ba ini bisa zaidah, bisa menjadi ba zaidah fi khobarin laisa wa fi khobar laisa ya, fi khobar laisa wa fa'il kafa ya. Ya, dia menjadi ba zaidah apabila sebagai khobar laisa dan fa'il kafa. Ya, contohnya laisal faqra ya, laisal faqra bi aibin. Bukanlah kefakiran itu suatu aib ya. Artinya boleh antum bilang laisal faqra aibun gitu ya. Laisal kanal ya, ini laisal faqru ya, bukan faqru afwan. Laisal faqru ya, ini kana itu termasuk daripada akhwat kana ya. Jadi kita bilang laisal faqru bi aibin ya. Antum boleh bilang laisal faqru aiban ya. Ini keberadaannya sebagai zaidah aja, tambahan. Kafa billahi waliyan ya. Cukup Allah sebagai wali ya. Boleh antum bilang kafallahu waliyun ya. Allah, cukuplah Allah menjadi wali ya. Wa yujarru harful jarri zaid ismal ladzi yalihi lafzan. Huruf jar yang zaid ini yang tadi seperti ba dan min ya, maka dia menjarkan isim yang datang sesudahnya secara lafaz ya. Walakin yu'rab hadzal isim hasba mataqtadihi al jumlah, akan tetapi isim yang tadi itu diirobkan sesuai dengan apa ya keberadaannya di dalam jumlah ya. Ya, sedikit lagi. Malhudhatun. Yang pertama, ya tuzadu ma ba'da min wa an wal ba fala taquffuha anil amal ya. Atau ini cukuplah, kita nggak usah bahas ya. Kita silakan waktu untuk berdiskusi ya. Itu antum bisa buka suaranya masing-masing insyaallah. Siapa yang mau bertanya silakan diinikan aja, dibuka, di unmute sendiri bisa itu. Ya, tafadhol. Tapi jangan ya, suaranya jangan ya. Silakan. Ada yang mau tanya? Gimana, paham nggak apa yang ya, silakan. Ya. Silakan, yang mau bertanya silakan ya. Mana Ustaz tahu bertanya Ustaz? Fadal. Siapa namanya? Laisal Fakru. Siapa namanya? Siapa yang tanya? Rega. Rega Ananda. Rega Aman. Ya, silakan Fadal. Laisal Fakru. Apa Ustaz? Mau tanya tadi. Ya, Laisal Fakru aibin. Al Fakru itu kedudukannya sebagai apa itu? Laisal Fakru. Ya, dia sebagai isim laisa. Isim laisa. Ya. Dah? Isim laisa marfuun bidomah. Udah itu aja. Itu yang antum tanyakan kan? Fadal, yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan namanya, siapa yang tanya? Coba yang sebentar, yang tidak bertanya, tolong yang tidak bertanya nggak usah buka mic-nya, cukup yang mau bertanya saja buka mic-nya ya. Atau yang mau bertanya angkat tangannya deh, kalau enggak yang mau bertanya angkat tangannya yang mau bertanya. Nanti saya bukain supaya nggak berisik. Tafadhol, ini silakan dibuka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yusneli ya. Iya. Afwan Ustaz, ini kan Ana baru bergabung Ustaz. Iya. Jadi mungkin agak terlalu cepat Ustaz mau ini penjelasannya. Yang untuk hatta itu Ustaz, tadi kata Ustaz dia yang membuat fathah huruf setelahnya. Iya. Bisa dijelasin lagi Ustaz?
ini Nih saya balik ya. Fathah nah, mana Ustaz. yang tadi hatta. Ya hatta ada di sini hatta nih. Nih ya. Ya. Jadi hatta itu ya dia itu punya dua kemungkinan ya. Hatta itu menjadi harfu nasbin ya. Kapan? Idza dakhalat alal fi'lil mudhari. Kalau dia masuk kepada fi'il mudhari. Ya, saya contohin langsung aja di sini ya. Saya contohin. Nah, gini. Akul atau yakul, jangan akul ya. Yakulu alwaladu ya hatta yasba'a atau yasba'a. Tuh, ya ini pakai a di sini ya. Jadi dia hatta itu dia berfungsi sebagai harfun nasab, sebagai huruf yang menasobkan sesuatu yang sesudahnya. Tapi sesuatu yang sesudahnya itu harus fiil gitu ya. Maka yaqulu alwaladu hatta yasba'a. Ya, ini jadi fathah ini. Biasanya kan kalau nggak ada ininya yaqulu alwaladu atau yasba'u alwaladu atau alwaladu yasba'u biasanya gitu kan. Tapi karena ada hatanya pakai jadi yasba'a ya. Tapi kalau ya yang keduanya watakunu hatta harfa atfin dan hatta itu yang kedua bisa menjadi huruf ataf. Huruf ataf. Kapan? Atau dia huruf jar, bisa huruf jar. Kapan? Kalau masuk ke dalam isim ya. Contohnya gini. Amshi, saya berjalan hatta apa? Hatta laili gitu ya. Saya berjalan sampai malam itu. Malam ini jadi jar ya. Dia huruf di sini, hatta di sini sebagai harfu jar. Bisa dipahami Bu Yelni ya? Bisa dipahami? Mana yang tadi nanya itu? Mana yang tadi nanya? Bu siapa? Bu Yel. Tadi jangan ditutup dulu sebelum selesai bertanya tadi itu. Oh Bu Yusneli ya, Bu Yusneli, Mbak Yusneli ya. Udah bisa paham ya tadi ya? Paham tadi itu? Nah, Ustaz, syukran Ya. Ustaz. Oke. Sekarang ya Mas Dede Suwardi dari Ciawi ya, dari Bogor. Ya, silakan. Apa yang mau tanyain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau nanyain yang itu kan yang ba itu ada yang ba mim yaitu yang min bagian min. Ya. Kan di contohnya itu masal ya. Itu kan ma min ila Ya. ila Ilahun ma wahidun. min. Nah, itu yang saya tanyain kenapa itu wahidun bukan wahidin kan ada min setelahnya itu. Mana yang minnya kan di sebelumnya bukan di dia. Mana tadi? Ma zaidah ya. Ya, Mana min zaidah nih. Yang dicontoh. Ya. Yang dicontoh. Iya ini kan ma min ilahin. Ya. Ilahun wahidun. Mana yang antum maksud? Lupa maksud kali saya ya. kan wahidin. Kan wahidun ya. Ya, sudah ya. Oke. Ya, lanjut yang lain. Atau cukup jelas ya. Terus gimana? Mungkin saya tutup dulu sebentar ya. Nanti setelah itu kita diskusi terbuka aja, bicarain masalah program ini. Baik, sebelumnya kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majelis sama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.